Hai semua, aku Isminur Fajriah Safarina, mahasiswa KKN Universitas Diponegoro. Kali ini aku akan share gimana caranya bikin kompos dari sampah organik rumah tangga. Udah penasaran kan caranya gimana? Yuk ikuti terus video aku, and jangan di skip ya. Kenapa sih mengompos sendiri itu penting? Alasan yang pertama, dengan mengompos sendiri, kita dapat mengurangi timbulan sampah di sekitar rumah kita. Otomatis, rumah kita akan terbebas dari bau sampah dan pemandangan sampah yang berserakan. Alasan yang kedua, lebih hemat. Daripada kita membeli kompos jadi di toko pertanian yang harganya lumayan, mending kita buat kompos sendiri di rumah. Dan yang terakhir adalah kompos memiliki manfaat untuk menyuburkan tanaman kita. Banyak kan keuntungannya? Yuk, mulai mengompos sendiri di rumah. Caranya mudah kok. Alat bahannya juga simple. Yang kita perlukan hanya komposter, sampah hijau organik, tanah bekas media tanam, starter yang terdiri dari EM4 plus molase, kemudian ada talenan, pisau, gelas ukur, sendok teh, timbangan, pelubang, dan sampah coklat kering. Langkah pertama, siapkan komposter. Komposter ada banyak jenisnya, tetapi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu komposter aerob dan anaerob. Komposter aerob yaitu proses penguraiannya menggunakan oksigen, sedangkan komposter anaerob proses penguraiannya tidak dengan menggunakan oksigen. Kali ini aku menggunakan jenis komposter anaerob pot karena penggunaan yang relatif lebih mudah. Barang yang aku gunakan juga dari barang bekas yang sudah tidak terpakai. Komposter anaerob pot terdiri dari penutup, ember untuk menampung air lindi dari proses pengomposan. Air lindi ini juga bagus loh untuk kesuburan tanaman. Air lindi dapat dipanen seminggu sekali. Dan yang terakhir ada pot bekas yang sudah dilubangi bagian bawahnya supaya air lindi dari proses pengomposan dapat mengalir ke ember penampungan air lindi. Langkah yang kedua, masukkan sampah hijau organik ke dalam kompostermu. Sampah yang dapat digunakan yaitu seperti sisa sayuran, kulit buah, kulit bawang, cangkang telur, dan sebagainya. Masukkan sampah yang masih segar, artinya jangan menggunakan sisa sayuran yang sudah dimasak. Jangan juga memasukkan sampah-sampah hewani seperti sisa daging ayam, sisa daging sapi, sisa ikan, dan sebagainya. Karena dengan memasukkan sampah hewani ke dalam komposter, itu akan mengundang lalat untuk datang dan bertelur di sana. Kali ini aku akan menggunakan sampah hijau organik seberat 1 kg. Kemudian cacah sampah menjadi ukuran yang lebih kecil. Lebih kecil lebih bagus. Pencacahan ini bertujuan untuk mempercepat proses penguraian. Langkah ketiga, masukkan tanah bekas media tanam ke dalam kompostermu. Taruh tanah di bagian paling bawah. Tidak usah terlalu banyak, karena fungsi dari tanah bekas ini hanya untuk membantu mempercepat proses penguraian. Langkah yang keempat, masukkan semua sampah hijau organik yang sudah dicacah sebelumnya. Sampah hijau organik sering juga disebut sebagai sampah nitrogen karena memang banyak mengandung zat tersebut. Dengan adanya nitrogen ini, sampah hijau organik menjadi mudah membusuk dan terurai. Langkah yang kelima, masukkan sampah coklat ke dalam kompostermu. Sampah coklat dapat menggunakan daun kering, ranting pohon, kertas, koran, dan lain-lain. Pokoknya semua bahan yang mengandung banyak karbon. Langkah keenam, masukkan starter. Starter itu adalah campuran cairan yang berfungsi untuk mempercepat proses pengomposan. Di sini aku pakai EM4 pertanian sebagai bioaktivator atau bakteri pengurainya dan molase. Molase ini berperan sebagai makanan untuk bakteri pengurai tersebut. Untuk komposisi pencampurannya yaitu sebesar 1 kg sampah hijau membutuhkan 2 ml EM4 dan 2 ml molase. Bagi yang nggak punya gelas ukur, bisa gunakan takaran kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian, larutkan menggunakan air biasa sebanyak 100 ml. Jadi, perbandingan EM4 banding
molase banding air biasa adalah 1:1:50. Langkah yang ketujuh adalah aduk sampah secara merata. Pengadukan sampah ini sangat penting ya, karena dengan pengadukan, penguraian dapat merata ke seluruh bagian bahan kompos dan kompos akan cepat jadi. Pengadukan minimal dilakukan 1 minggu sekali. Langkah yang ke-8, tutup kompostermu. Harus rapat ya, karena komposter ini jenisnya anaerob, jadi jangan sampai ada udara atau oksigen yang masuk supaya hasilnya bisa maksimal. Langkah terakhir, letakkan kompostermu di tempat yang tidak terkena cahaya matahari dan juga hujan, supaya kompos kita nanti akan maksimal jadinya. Kita tinggal tunggu komposnya jadi selama 1-2 bulan. Tapi jangan lupa ya untuk diaduk secara rutin 1 minggu sekali. Nah, terus gimana nih kalau kita punya sampah hijau organik lagi? Apakah bisa ditambahkan ke komposter kita? Jawabannya sangat bisa. Kita tinggal mengulang cara yang sama seperti tadi. Pertama, kita masukkan tanah terlebih dahulu, kemudian kita masukkan sampah hijau organik kita, lalu masukkan sampah kering, kemudian dilapisi dengan tanah lagi. Gimana? Mudah kan caranya? Yuk mulai mengompos sendiri di rumah. Sekian video dari aku, terima kasih, sampai jumpa.